Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiapkan doa. Doa mulai. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bapak akan mengajarkan mengenai zakat. Kepada Ayatul Islam silakan dibaca yang Bapak suruh tuliskan tadi. Zakat berasal dari kata atau zakat yang artinya bersih atau suci. Zakat terbagi dua. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat nafs. Zakat fitrah berasal dari kata atau fatron, artinya makan padi. Kedua, zakat mal atau harta. Syarat zakat fitrah: A. Beragama Islam. B. Orang tersebut masih hidup dan dalam bulan Ramadan. Syarat zakat mal: A. Islam. B. Balik. C. Berakal. D. Telah mencapai. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat. Di dalam Al-Quran, perintah zakat seringkali beriringan dengan perintah salat. Hal tersebut karena keduanya merupakan rukun Islam yang sama-sama wajib ditunaikan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an diangkat sebagai khalifah, ia berkata, "Demi Allah, saya benar-benar akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban salat dan zakat, karena sesungguhnya salat itu adalah haknya harta." Jadi, di zaman Rasulullah dahulu, zakat ini sudah dianjurkan, sehingga Abu Bakar berani bersumpah demi Allah tentang hal zakat ini. Sementara pengertian zakat menurut bahasa artinya bersih atau suci, yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakaro atau az-zakaro. Di antara lain pengertian secara bahasanya yaitu artinya berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Salah satu menurut ulama terkemuka yaitu menurut Ibnu Taimiyah, hati dan orang-orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Adapun zakat menurut istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kemudian dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam Al-Quran, firman Allah terdapat dalam surah At-Taubah. Dalam surah apa? Salikin? Dalam surah apa ayatul? At-Taubah. Ayat 103 yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu was-sami'ul alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan menjadi tentram jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Diceritakan dalam sebuah hadis
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz radhiyallahu an ke Yaman. Kemudian bersabda, ajaklah mereka supaya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat dalam semalam. Jadi ketika Muaz pergi ke Yaman disuruh oleh Nabi Muhammad dahulu, dia menyuruh untuk orang-orang di Yaman masuk agama Islam. Kita ini agama apa ya pada anak-anak Islam? Nah, jadi orang-orang Yaman disuruh oleh Muaz untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam 1 hari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka bersedekah atau zakat yang diambil dari harta dari orang-orang kaya dan kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Anjuran untuk zakat ini sudah diwajibkan seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi. Diwajibkan ketika Muaz pergi ke Yaman beriringan dengan salat 5 waktu dan syahadat. Seperti rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, kok subuh? Rukun Islam subuh pertama mengucap syahadat. Apa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua salat 5 waktu untuk Islam. Yang ketiga puasa. Yang keempat kan ada membayar zakat itu yaitu di rukun Islam keempat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Yang kedua apa likin? Yang kedua salat. Jadi itu tadi riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim. Kemudian yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs. Sebenarnya istilah zakat fitrah hanya populer di masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. Sementara di Arab, di zaman Nabi menyebutnya dengan zakat fitri. Fitri, apa artinya likin? Mana tulisannya? Apa arti fitri tadi? Jadi zakat fitri berasal dari bahasa Arab, yakni fatoro yakuru, yang artinya makan pagi. Jadi zakat fitri merupakan zakat yang digunakan untuk makan pagi. Karena itulah waktu yang paling afdol atau utama untuk melakukan zakat fitri tersebut yaitu setelah terbenam matahari hingga menjelang fajar saat pelaksanaan Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini bagusnya adalah besar pahalanya ketika sebelum orang melakukan salat Idul Fitri. Adapun menurut istilah zakat yang dikeluarkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya pada akhir Ramadan, yaitu membersihkan diri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi zakat fitrah ini atau zakat ketika bulan Ramadan yaitu untuk semua orang yang masih hidup di dunia atau orang beragama Islam di seluruh dunia. Sebagaimana hadis tentang zakat fitri yaitu zakatul fitri tuhratan liso ini minal lagwi
warrafati wa tuhmatan lil masakin. Artinya zakat fitri untuk membersihkan diri dari orang-orang yang berpuasa, dari perbuatan yang tidak berguna dan perbuatan yang kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi fungsi zakat fitri ini untuk memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu mengapa kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Bikin antum ya. Jadi syarat zakat fitri, syarat wajibnya yaitu beragama Islam. Yang B, orang tersebut ada dan masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian yang C, orang tersebut mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam Idul Fitri dan siang hari. Kemudian zakat mal. Apa arti zakat mal? Nah, siapa yang tahu? Apa arti zakat mal? Harta. Harta, benar. Ayatul husna. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan orang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu dalam untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat mal ini bagi orang-orang kaya saja, orang-orang yang lebih hartanya, untuk membantu orang-orang miskin. Kemudian syarat zakat mal yaitu pertama Islam, yang B baligh, yang saya berakal, merdeka, milik sendiri, telah mencapai nisab. Arti nisab adalah batas minimum kita harus mengeluarkan zakat mal. Yang B telah mencapai haul. Jadi zakat harta ini adalah untuk orang yang kelebihan hartanya dan sudah mencapai yang namanya batasannya, kemudian telah mencapai 1 tahun, kemudian hartanya berkembang atau telah melebihi kebutuhan pokoknya. Jadi itu ketentuan dari zakat mal. Banyak hal tentang zakat mal ini, tetapi kepada untuk anak-anak yang berada di SD masih belum untuk mengetahui apa-apa saja dari zakat mal. Hanya kepada anak-anak SD untuk mengetahui apa artinya zakat, apa itu zakat fitrah, dan apa itu zakat mal. Bapak beritahukan sedikit mengenai zakat apa saja yang dikeluarkan untuk zakat mal ini. Yang pertama, emas, perak atau uang. Yang kedua, zakat perniagaan atau zakat jual beli. Jika sudah mencapai haulnya bisa dizakatkan atau wajib dizakatkan. Kemudian yang C, zakat pertanian atau perkebunan. Yang kemudian yang D, zakat hewan ternak. Kemudian zakat tambang, kemudian zakat barang temuan. Kemudian hikmah atau tujuan dari zakat. Yaitu yang pertama, zakat menyucikan jiwa dari sifat pikir atau sifat pikir kalau bahasa kitanya, sifat pikir. Jadi siapa yang pikir atau pikir dianjurkan untuk zakat, untuk belajar lebih dermawan. Yang kedua, zakat mendidik untuk berinfak dan suka memberi. Jadi kita dianjurkan zakat untuk saling memberi atau suka memberi. Kemudian mengaplikasikan wujud keimanan kepada Allah. Jadi ketika kita zakat itu juga bentuk keimanan. Apa iman? Siapa yang tahu? Apa itu iman? Jadi iman itu adalah percaya
percaya dengan Tuhan atau percaya kepada Allah. Siapa yang tahu rukun iman? Rukun iman ada berapa? 5. Yang pertama, iman. Percaya kepada Allah. Kedua, apa Rania? Percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat, percaya Rasul-Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada kode. Pintar semuanya. Bagus. Yang keempat yaitu zakat merupakan pengobat hati dan cinta dunia. Jadi zakat itu supaya kita tidak mencintai dunia secara berlebihan atau kita suka kepada dunia tanpa memikirkan akhirat, itu salah satunya dengan membiasakan berzakat. Baik, itu saja yang Bapak jelaskan hari ini. Jadi Bapak akan memberikan soal-soal kepada kalian untuk dijawab, yaitu berupa 2 soal setiap orangnya. Tapi soalnya sama, silahkan ditulis. Sudah ya semuanya? Kepada Ayatul Husna silahkan dibaca nomor 1-nya. Pertama, bersih adalah arti menurut bahasa dari kata Apa jawabannya? zakat. Betul. Jadi bersih adalah arti menurut bahasa dari kata zakat. Zakat itu artinya bersih. Bukan salat, bukan syahadat, dan bukan puasa. Puasa itu ketika kapan berpuasa? Bulan Ramadan. Untuk syahadat, kapan syahadat? Boleh setiap hari. Kepada Askia, silahkan dibaca nomor 2-nya. Nah, betul. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan di awal Ramadan, hukumnya boleh. Kapan mengeluarkan zakat fitrah? Tidak ada yang tahu ya. Mengeluarkan zakat fitrah itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tetapi besar pahalanya jika melakukan zakat fitrah di akhir atau penghujung bulan Ramadan. Yang lebih bagus atau lebih afdol yaitu ketika besoknya hari raya Idul Fitri dan kita melakukannya sebelum salat Idul Fitri atau malam dari malam Idul Fitri yang seperti biasa kita lakukan. Jadi bisa semua ya menjawabnya. Baiklah, untuk hari ini itu saja, cukup dari Bapak. Sebelum menutup kelas kita ini, marilah sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Semoga ilmu-ilmu kita bermanfaat pada salikin. Benar-benar sekolahnya ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.